making disciples, transforming lives. Hari ini, sepanjang hari ini saya memberikan tema besar, itu inside out. Bagaimana kita harus menjalani kekristenan kita itu dari dalam keluar. Kira-kira ini menu atau tema khotbah sepanjang hari ini. Di ibadah pagi hari ini saya akan bicara mengenai pergeseran hati. Lalu yang kedua, kekristenan tanpa kedalaman. Ibadah ketiga, musuh dari dalam. Ibadah keempat, kekristenan yang semu. Dan yang terakhir, aktivitas rohani tapi tanpa realita. Semuanya saya kemas jadi satu, bahwa kita harus punya kekristenan itu dari dalam keluar. Amin, saudara. Coba kita sama-sama langsung saja buka firman Tuhan. Kita buka sama-sama di Matius pasal yang ke-15. Kita baca ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Matius 15 ayat 8 sampai 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, saya berharap Anda bisa membaca satu konteks Matius 15. Konteksnya apa latar belakangnya? Saudara, kita tahu bahwa Yesus itu membuat mujizat dan mengajar di sana sini. Lalu ternyata dari semua orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, tidak semuanya itu orang-orang yang ingin mendengarkan firman. Tidak sedikit di situ ahli Taurat, orang-orang Farisi juga mengikuti kemanapun Yesus pergi. Hanya saja mereka itu ingin mencari kesalahan Yesus. Mereka ingin cari. Tapi yang terjadi adalah tidak ada satupun yang menemukan kesalahan dari Yesus. Sampai, saudara, ketika mereka itu makan, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu melihat murid-murid Yesus itu makan tapi tidak cuci tangan. Nah, jadi orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu, ketemu nih kesalahan. Akhirnya mereka protes kepada Yesus. Kenapa murid-muridmu itu tidak makan dengan cuci tangan seperti yang kita biasakan? Engkau melanggar hukum Tuhan. Saudara, Anda harus tahu, saudara, bahwa di dalam kitab mereka, atau hukum Taurat, atau orang-orang Farisi atau ahli Taurat itu mengikuti dua hal. Yang pertama adalah Taurat itu sendiri, lalu yang kedua adalah Talmud yang isinya penafsiran-penafsiran atau rincian tambahan daripada hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu 5 kitab Musa. Di dalam kitab Alkitab kita itu 5 kitab pertama dalam perjanjian lama. Itulah hukum Allah atau hukum Taurat. Rupa-rupanya orang-orang Farisi itu dan ahli Taurat itu gak cukup dengan 5 Taurat ini, atau 5 hukum Musa ini, 5 kitab Musa ini. Mereka itu merinci. Jadi setiap hukum itu dirinci sehingga rinciannya itu bisa lebih banyak babnya, bukunya daripada kitab Taurat itu sendiri. Dirinci, ya tata cara ibadahnya itu dirinci sampai saudara membahas soal cuci tangan saja itu bisa berjilid-jilid. Dan itu diperdebatkan oleh ahli-ahli Taurat. Jadi ahli-ahli Taurat kalau datang ketemu mereka itu memperdebatkan atau mendiskusikan rincian-rincian tambahan tata cara tersebut. Lalu mereka hasil dari perdebatan atau diskusi itu mereka jadikan komentari. Ya, jadi bayangkan sudah ada rincian plus komentarinya itu juga banyak. Rabi yang satu dengan rabi yang lain itu bisa punya pendapat yang berbeda, komentari yang berbeda. Itulah yang namanya beban atau kuk. Jadi kalau ada seseorang jadi muridnya rabi, mereka tuh harus siap untuk memikul beban atau kuk dari rabi tersebut yang isinya berupa penafsiran termasuk komentari-komentari tambahan dari hukum Tuhan. Nah,
Jadi komentari-komentari dan rincian itulah yang akhirnya menjadi adat istiadat dari orang-orang Yahudi. Nah, disinilah Yesus itu ketika ahli-ahli Farisi, orang-orang Farisi ahli Taurat itu memprotes Yesus, kenapa kamu nggak cuci tangan? Lalu Yesus itu memberikan sebuah teguran yang keras. Yesus berkata, bangsa ini, benarlah kata nas Alkitab, ini mengutip di kitab Yesaya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi sebetulnya hatinya nggak demikian. Sebetulnya hatinya menjauh daripadaku. Hatinya jauh. Sekarang apapun yang mereka lakukan, kata Alkitab, itu dianggap percuma. Percuma mereka beribadah kepadaku. Katakan sama-sama percuma. Percuma mereka itu menyembah. Kata percuma di sini bisa punya dua arti. Dari sudut pandangnya Tuhan, kata percuma ini berarti ibadah mereka, worship mereka, penyembahan mereka tidak diperhitungkan Tuhan. Sama sekali Tuhan tidak bisa perhitungkan itu. Dari sisinya kita yang melakukan penyembahan tersebut atau ibadah tersebut, saudara, itu tidak ada faedahnya sama sekali untuk kerohanian kita. Tidak ada faedahnya untuk pertumbuhan rohani kita. Jadi pernyataan Yesus ini keras sebetulnya. Percuma. Sia-sialah yang kamu lakukan. Di mataku itu enggak diperhitungkan. Di matamu atau dari sisimu, itu tidak menambah sejengkal di dalam pertumbuhan kerohanianmu. Siapa yang rindu ibadah kita itu menjadi percuma? Enggak ada. Halo, amin. Lalu setelah dikatakan itu percuma, sebab semua yang kau lakukan itu hanyalah perintah manusia atau adat istiadat. Bukan sungguh-sungguh merupakan hukum Tuhan. Yang kamu lakukan itu cuman adat istiadat atau perintah dari manusia. Sebetulnya apa yang Tuhan itu mau katakan kepada mereka? Saudara, yang Tuhan mau katakan kepada mereka itu adalah di dalam aktivitas rohani kita itu harus semuanya itu harus lahir dari dalam. Kerohanian kita itu nggak boleh hanya berupa aktivitas di luar. Mereka itu kelihatannya memuliakan Tuhan dengan bibir, tapi ternyata kenyataannya ternyata hati mereka tidak ada di dalamnya. Sementara Tuhan itu melihat hati, katakan amin. Bahkan Tuhan itu mau melepaskan urapan atau tidak. Tuhan itu melepaskan urapan kepada seseorang, mengurapi seseorang atau menolak seseorang di dalam perjanjian lama. Itu Tuhan itu melihat dan memperhitungkan hati. Satu kali Tuhan berbicara kepada Samuel, urapi. Sebab urapi seorang yang bernama Daud, urapi seseorang dari anak Isai, sebab aku sudah menolak Saul. Lalu begitu nyampe di situ, saudara, semua anaknya sudah tiba, anak pertama datang, itu perawakannya tinggi besar, Samuel langsung berkata, inilah orang yang diurapi. Tapi Tuhan itu langsung interupsi dan berkata, jangan urapi dia sebab aku menolak dia. Manusia melihat apa yang tampak di luar. Tapi Tuhan itu melihat apa yang ada di dalam. Katakan amin. Tuhan itu ternyata melihat hati. Jadi Saul ditolak. Eliab ditolak. Kakak nomor satunya Daud. Beserta juga dengan kakak-kakak yang lain. Tapi ternyata Daud diurapi. Apa yang menjadi parameter Tuhan itu mengurapi seseorang atau menolak seseorang. Ternyata Tuhan melihat hati. Jadi bangsa ini itu memuliakan Tuhan dengan bibir, tapi sebetulnya hatinya nggak demikian. Bangsa ini beribadah, tapi nggak pakai hati.
pertanyaannya, kenapa kok Tuhan itu betul-betul concern dengan hati atau melihat hati? Saya pikir sederhana. Alasan pertama, saudara, karena Tuhan itu ingin hubungan kasih kita dengan dirinya, itu adalah hubungan kasih yang berasal dari hati. Katakan amin. Hubungan kita dengan Tuhan, itu Tuhan inginkan itu bukan cuman sebatas kita ini melakukan ritual. Ya pokoknya terbiasa kita ini ke gereja, ya kita ini melayani. Itu semua aktivitas atau disiplin rohani. Bahkan mungkin kita bisa baca Alkitab. Tapi kalau kita itu nggak sertakan hati di dalamnya, maka semua aktivitas itu tidak ada gunanya bagi kita. Ternyata Tuhan itu melihat hati kita. Tuhan itu mau hubungan kasih yang kita jalankan atau hubungan kasih kita dengan Tuhan itu berasal dari hati. Dan Tuhan itu ingin melihat, saudara, Tuhan lebih tertarik sama kondisi hati kita daripada aktivitasnya. Bukan berarti aktivitas nggak penting. Tapi Tuhan itu ingin melihat aktivitasnya. Hatinya. Dan alasan yang berikutnya, karena hati kita itu mudah berubah. Katakan mudah berubah. Coba kita baca sebuah ayat. Kita sama-sama buka di Yeremia. Pasal 17, kita baca ayat 5 sampai 9. Yeremia 17 ayat 5 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat 9 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Di ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh. Katakan menjauh. Ada kata menjauh ini berarti sebuah proses. Kata menjauh ini berarti dulunya dekat, lalu terjadi pergeseran atau perubahan, lama-lama menjauh. Lalu di ayat 9 dikatakan betapa liciknya hati. Bahkan hati seseorang itu bisa membatu atau mengeras tanpa seseorang itu menyadarinya atau mengetahuinya. Kenapa Tuhan itu lihat hati? Sesuatu yang ada di dalam itu adalah keadaan batin kita atau kondisi di dalam hati kita. Selain alasannya karena Tuhan ini ingin menikmati hubungan kasih yang berasal dari hati, karena Tuhan itu melihat kondisi hati kita, ternyata alasan berikutnya itu karena hati kita itu bisa bergeser. Atau hati kita bisa berubah. Makanya hari ini Bapak Ibu, kalau hari ini saudara setia kepada Tuhan, jangan pernah katakan, aku gak akan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Ingatlah Petrus. Petrus berkata, aku gak akan pernah meninggalkan engkau sekali-kali. Saudara, kenapa? Karena hari ini mungkin Anda setia, tapi belum tentu minggu depan, belum tentu tahun depan Anda tetap setia. Kita bisa berubah. Saudara, itulah sebabnya Tuhan itu melihat hati. Tuhan itu melihat hati. Kalau kita nggak hati-hati Bapak Ibu, kalau kita ini nggak waspada atau nggak hati-hati, kekristenan yang kita jalankan itu bisa end up seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita memuliakan Tuhan dengan bibir, sementara hati kita sudah menjauh. Hati kita sudah jauh dari Tuhan.
Saudara, sesuatu yang kita lakukan di luar, ya aktivitas rohani itu gampang untuk diukur. Contoh, Anda bisa dikatakan atau Anda itu bisa terhitung sebagai member di dalam CG, itu ada ukurannya. Kalau Anda bisa datang 8 kali, Anda itu bisa dikatakan sudah menyatakan berkomitmen. Atau setelah Anda itu datang 8 kali lalu Anda komit, Anda itu bisa dinilai sebagai jemaat yang komit. Yang bisa ditantang untuk saudara itu menetap komitmen dan bahkan bisa ditantang untuk melayani. Kalau saudara ini gak pernah datang ke CG, sulit kita bisa menantang saudara untuk melayani. Kalau Anda gak pernah datang, Anda bolong-bolong selama 2 bulan, Anda datang cuma 3 kali per 2 bulan. 3 bulan Anda datangnya cuma 4 kali misalnya. Sulit kita ini memberikan kepercayaan lebih. Nah, Anda cukup datang aja di CG, rutin 8 kali, Anda bisa dicap sebagai atau dinilai seseorang yang berkomitmen. Tapi apakah di mata Tuhan Anda komitmen? Belum tentu. Saudara, makanya kenapa kita ini bisa mudah jatuh di dalam aktivitasnya, karena itu gampang diukur. Sementara kondisi hati kita, itu Tuhan yang mengukurnya. Makanya Tuhan itu lebih cenderung melihat hati. Katakan amin. Kalau saudara ini misalnya, ini kan bulan firman ya, membaca firman, atau bulan untuk kita ini betul-betul bisa dalam dengan firman. Saudara, kalau Anda itu ngomong, saya sudah selesaikan, misalnya di tahun ini, 2 kali baca Alkitab. Lihat nih, penuh dengan coretan-coretan. Penuh dengan stabilo Alkitabnya. Saudara, begitu Anda selesaikan 2 kali setahun, orang itu langsung bisa berkata, waduh, kamu ini memang orang Kristen yang tulen. Orang Kristen yang sungguh-sungguh. Saudara, kamu menyelesaikan Alkitab 2 kali. Memang kamu ini cocok untuk jadi panutan, betul ya? Tapi Tuhan itu melihat hati. Jangan-jangan Anda bacanya cepet-cepetan. Anda bacanya karena Anda selesaikan. Makanya sesuatu yang tampak di luar itu mudah untuk dinilai manusia. Anda bisa dinilai bagus kalau Anda selesaikan Alkitab 2 kali. Tapi, Bapak Ibu, belum tentu di mata Tuhan. Apakah kita baca Alkitab itu sungguh-sungguh ngerti? Alkitab berkata apa saudara? Kalau benih itu jatuh di pinggir jalan atau jalan setapak, itu tanahnya keras. Ya, benih itu akan diambil oleh burung atau dicuri sama iblis. Kenapa? Karena dia nggak masuk di dalam tanah, dia nggak berakar dan akibatnya nggak menghasilkan buah. Boro-boro menghasilkan buah, dia keburu diambil oleh si jahat. Jangan-jangan kita baca firman-Nya cepet-cepetan asal selesai. Saudara, lalu kita bisa ngomong sama orang, lihat aku sudah menyelesaikan. Padahal yang Tuhan mau adalah saudara itu sampai di titik mengerti firman. Katakan mengerti. Yang jatuh di pinggir jalan itu Alkitab berkata, yang sudah menerima firman dan tidak mengerti, itu dicuri. Berarti kita nggak bisa membaca firman hanya dengan membacanya. Kita nggak bisa membaca firman untuk membaca firman. Tidak. Kita butuh yang namanya pewahyuan. Katakan pewahyuan. Kalau firman itu nggak sampai jadi pewahyuan, maka firman itu cuma jatuh di pikiran kita atau mental kita, tapi nggak pernah jatuh di hati. Saudara, Anda baca firman, kalau Anda nggak minta Roh Kudus betul-betul menjelaskan, kalau itu nggak jatuh di tanah hati saudara, atau di hati saudara, firman itu gampang dicuri oleh si jahat. Makanya kita baca firman itu kalau tanpa Roh Kudus, ya tanpa didampingi oleh Roh Kudus dan diterangi sama Roh Kudus, Anda cuma pakai kecerdasan otak Anda, itu mungkin berguna,
Ya, otak Anda kan main itu mungkin bisa masuk secara kognitif, memberkati. Tapi itu nggak pernah jadi pewahyuan dalam hidup Anda. Kalau itu nggak pernah jadi pewahyuan, itu nggak masuk di hati saudara. Makanya Tuhan itu melihat hati ketimbang aktivitasnya. Saudara, di dalam aktivitas itu apakah sungguh-sungguh ada korelasi dengan hati? Katakan amin. Nah, itulah sebabnya Kitab Amsal itu berkata, kita perlu menjaga hati kita dengan kewaspadaan. Karena hati kita ini mudah sekali mengalami pergeseran. Jangan sampai di tahun pergeseran ilahi ini, yang bergeser hati kita, saudara. Nah, jadi apa yang perlu kita jaga dari hati kita? Hari ini saya bagikan 3 poin sederhana. Yang pertama, kita itu perlu menjaga hati kita, itu yang perlu dijaga apanya? Kebersihan atau kesehatan hati kita. Coba kita lihat sama-sama, masih di Matius pasal 15, tapi kita baca sama-sama di ayat yang ke 10 sampai 11. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Ini jawaban Yesus terhadap protes mereka, kok mereka makan gak cuci tangan, gitu ya. Lalu coba kita lompat sampai di ayat yang ke-17. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut, berasal dari hati. Apa yang keluar dari mulut, berasal dari mana? Hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Kata menajiskan di sini itu, dalam satu versi terjemahan, bahasa Inggris, itu pakai kata pollutes. Yang mencemari atau yang mengotori. Itulah yang menajiskan, yang mencemari dan mengotori hati. Berarti yang perlu kita jaga yang pertama, karena hati kita ini mudah berubah, mudah bergeser. Kita ini bahkan gak tahu kalau hati ini kita bisa keras tanpa kita sadari. Yang perlu dijaga pertama adalah kebersihannya atau kesehatannya. Katakan amin. Loh, Pastor Puji, dari mana saya bisa tahu hati seseorang? Karena orang kan sering berkata begini, kita nggak tahu hatinya orang. Betul ya? Ya, pernyataan itu ada benarnya, Tuhan yang bisa tahu hatinya orang, betul ya? Tapi sebetulnya kita ini bisa melihat hati kita, kondisi hati kita itu dari yang pertama, ucapan kita. Kalau Anda mau tahu hati Anda itu kotor atau tidak, tercemar atau tidak, sehat atau tidak, yang pertama, perhatikan ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Anda. Kenapa? Karena saya bacakan ayat selanjutnya. Ayat yang ke-19 dikatakan begini. Karena dari hati, katakan dari hati, timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Yang perlu dijaga dari hati kita itu adalah kebersihannya dan kesehatannya. Tahukah saudara, iblis itu mencoba untuk mengotori hati kita. Iblis itu mentargetkan hati kita dulu, bukan aktivitasnya. Kalau hati kita itu berhasil digeser sama iblis, maka cepat atau lambat, aktivitasnya, perilakunya akan ngikutin. Kalau iblis itu berhasil mengotori hati kita, atau membuat hati kita nggak sehat, nanti perilakunya itu akan ngikutin hatinya. Makanya prinsipnya itu sama. Tuhan itu
kalau mau dealing sama seseorang, yang pertama dia itu ubah hatinya dulu, baru perilakunya akan berubah. Katakan amin. Dia ubah hatinya dulu, baru hidupnya berubah. Setan itu juga sama. Setan itu akan mencoba untuk menggeser hati kita dulu, baru nanti aktivitasnya akan ngikutin. Perilakunya akan ngikutin. Saudara, hidupnya akan ngikutin. Makanya dia ini berusaha untuk mengotori hati kita dulu, yang pertama. Dia akan mengotori hati kita dengan memakai perlakuan orang lain, perkataan orang lain. Ya, mungkin ada orang-orang yang dalam tanda kutip saudara membicarakan saudara dari belakang, atau ada tindakan-tindakan orang lain yang dilakukan. Dia akan berusaha untuk membuang sampah atau mengotori hati kita. Tahukah saudara, iblis berusaha mengotori hati kita, tapi kitalah yang menentukan hati kita ini kotor atau bersih. Katakan amin. Kita kembali, dari mana kita ini bisa tahu hati kita ini kotor atau tidak? Coba perhatikan ucapan-ucapan mulut Anda. Apa yang keluar dari mulut Anda? Coba perhatikan, saudara. Karena semua dikatakan pikiran jahat, pembunuhan, fitnah, itu semua, ya kejahatan itu semua keluar dari hati kita. Cepat atau lambat, kalau hatimu kotor, hati Anda kotor, cepat atau lambat, itu akan keluar lewat mulut Anda. Coba perhatikan, kata-kata Anda ini, ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Anda ini apakah negatif atau tidak? Apakah tajam atau tidak? Kalau sudah mulai negatif, ya, lalu tajam, lalu kata-katanya itu kotor, saudara, itu menandakan bahwa hati Anda tidak sehat. Coba perhatikan, orang yang hati nggak sehat atau terluka, coba lihat ucapan-ucapan yang keluar dari bibirnya. Pasti keluar kata-kata yang tajam, pedas, kata-kata yang melukai juga. Coba lihat, kalau hatinya itu sudah dipenuhi dengan ketakutan, coba lihat kata-katanya pasti pesimis. Bukan kata-kata iman, kata-katanya akan negatif. Saudara, 3 kata ini akan keluar. Gak mungkin, ya, terlalu sulit, gak bisa. Gak mungkin, gak bisa, terlalu sulit. Itu kalau hati kita itu gak ada iman yang keluar dari mulut. Coba lihat, kita bisa berdoa loh saudara. Kita bisa berdoa di kamar, berdoanya itu Tuhan, kita bawa persoalan kita, lalu kita bisa keluarkan sebuah kalimat, aku percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu. Setelah keluar dari kamar doa sepanjang hari, coba perhatikan ucapan-ucapan mulut Anda. Apakah sinkron dengan doa Anda? Tidak ada yang mustahil bagimu. Biasanya setelah keluar dari ruang doa, sepanjang hari yang kita keluar, iya memang mustahil. Iya memang gak bisa ini. Waduh, negatif terus. Itu tanda bahwa, saudara, hati Anda gak ada iman. Bapak Ibu. Jadi dari mana saya bisa tahu seseorang itu hatinya sudah kotor, hatinya sudah gak sehat? Perhatikan ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Anda. Halo, amin. Yang kedua, perhatikan reaksi-reaksi spontan yang keluar, yang muncul. Reaksi spontannya apa? Kalau saudara itu begitu sensitif, begitu ada orang membicarakan sedikit, langsung Anda reaksinya selalu negatif dan salah, reaksi spontannya, itu pertanda bahwa hati Anda sedang sakit. Coba kalau hati Anda sehat, gak sakit. Orang mau ngomongin apa, Anda akan senyum-senyum aja. Seperti kayak gak terjadi apa-apa, betul atau enggak? Tapi coba kalau hati Anda terluka, apalagi gak pernah dibereskan, itu luka sudah membusuk, infeksi, sampai di titik kepahitan. Saudara, begitu Anda disenggol sedikit lewat perkataan atau tindakan orang lain, lihat, langsung keluar reaksi spontannya itu negatif.
di dalam dunia pelayanan atau di dalam CG, ya salah satu hal yang cukup sulit untuk dilakukan oleh pemimpin itu bukan khotbah atau bukan membagikan atau sharing firman. Yang jauh lebih sulit itu adalah ketika kita itu mengarahkan, mengoreksi atau bahkan menegur seseorang. Kenapa saudara? Karena ketika kita mengarahkan, mengoreksi atau bahkan menegur, tidak sedikit reaksinya itu negatif. Saudara, ada yang begitu ditegur sedikit, itu bisa reaksinya itu bisa betul-betul hebat, saudara. Reaksinya itu negatif. Kalau Anda itu selalu bereaksi salah, bereaksi negatif di dalam segala situasi, itu pertanda bahwa hati Anda tidak sehat. Coba cek ya, jangan cek ucapan orang lain atau reaksinya orang lain. Kita evaluasi, cek perkataan-perkataan kita sendiri dan reaksi-reaksi spontan kita. Amin, saudara. Nah, itulah sebabnya Tuhan itu lihat hati. Karena hati kita ini mudah bergeser, mudah berubah. Dulunya hatinya bersih, tapi tiba-tiba kenapa ya kok seseorang itu mundur dari Tuhan? Sederhana, ternyata dia mengizinkan kekecewaan tumbuh di hatinya. Sampai di titik kepahitan. Hatinya nggak lagi sehat. Ya, kenapa ya dulu orang ini baik, tapi kok sekarang kok kata-katanya negatif, kata-katanya kotor, kata-katanya tajam. Sederhana, karena hatinya dulunya bersih, sekarang jadi kotor. Yang kedua, apa yang perlu dijaga dari hati kita? Catat baik-baik. Kerendahan hati. Ya, hati kita ini bisa bergesernya itu ke atas. Makin tinggi hati kita. Kalau mau bergeser itu ke bawah, katakan amin. Saudara, ada satu ayat tentang ini. Coba kita buka sama-sama. Saudara, kita buka di dalam Roma 12, kita baca ayat yang ketiga. Roma pasal 12, kita baca ayat yang ketiga. Ini tiba-tiba ayat dadakan, saya tahu mungkin tim multimedianya belum siap. Coba kita lihat sama-sama Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Janganlah kamu memikirkan hal-hal lebih tinggi daripada yang kamu patut pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saya coba sarikan ayat ini pakai bahasa yang lebih mudah dimengerti. Janganlah kita itu memikirkan tentang diri kita dari yang patut kita itu pikirkan. Tapi baiklah kita itu memikirkan diri kita sendiri menurut ukuran iman dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Katakan amin. Jadi definisi kesombongan itu adalah seseorang yang memikirkan dirinya itu lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Kita berpikir lebih baik daripada orang lain. Kita berpikir lebih tinggi, lebih hebat daripada orang lain. Kita berpikir lebih tinggi tentang diri kita daripada yang patut kita pikirkan. Seharusnya kita itu berpikir tentang diri kita, bahwa kita itu bisa lakukan sesuatu, kita bisa mencapai sesuatu, itu karena Tuhan memberikan ukuran iman atau kasih karunia dalam hidup kita. Semuanya adalah anugerah. Ada amin. Nah, tapi coba, guess what? Ternyata kesombongan itu berasal dari hati. Coba kita lihat ayatnya, saudara. Kita baca sama-sama di dalam Kita baca sama-sama di Amsal 21 ayat yang keempat. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Mata yang congkak, hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik. Pelita itu berarti menjadi tuntunan. Jadi ternyata kesombongan itu menjadi pelita atau tuntunan bagi jalannya orang fasik. Jadi jalan-jalan atau keputusan-keputusan hidupnya itu berdasarkan dari egonya yang tinggi, atau dari kesombongannya. Tapi di dalam terjemahan NIV diterjemahkan begini. Haughty eyes and a proud heart, the unplowed field of the wicked produce sin. Saya terjemahkan ya.
mata yang angkuh, hati yang sombong, ladang yang belum digarap, belum dicangkul, milik orang fasik itu menghasilkan dosa. Berarti seseorang yang tinggi hati itu hanyalah pertanda bahwa orang ini tidak menjaga atau menggarap hatinya. Di unplowed, ladang yang tidak digarap milik orang fasik. Jadi ada dua arti di sini. Kesombongan itu menjadi pelitanya orang fasik. Segala jalan-jalan atau keputusan-keputusannya itu berdasarkan kesombongan. Maksudnya bagaimana? Kalau nggak salah saya pernah khotbahkan di sini, ya orang yang sombong itu akan merasa selalu benar. Orang yang sombong itu merasa orang lain yang selalu salah, aku selalu benar. Sehingga keputusan-keputusannya, respon-responnya itu dituntun oleh kesombongannya. Kalau nggak salah saya pernah cerita di sini, saya pernah ke GMS Cirebon, ketemu sama, sebentar ini, tinggal berapa menit? Oke, masih lama. Saya di GMS Cirebon, saudara saya tunjukkan sebuah gambar kepada seorang volunteer, gambar sepatu warna merah muda garisnya putih. Kamu lihat ini warna apa? Merah muda garis putih, sama saya ngomong begitu. Tapi gambar ini ada orang yang lihat ini gambar ini hijau, garisnya itu abu-abu. Pastor Fuji, nggak mungkin lah. Loh ini coba lihat komentar-komentarnya. Ada yang lihat ini warna hijau. Nggak mungkin lah. Pastor Fuji kan orangnya logik. Loh sungguhan. Sampai gembala dan istri gembala dari GMS Cirebon datang, lalu saya tunjukin di depan volunteer tadi. Kamu lihat ini warna apa? Mereka berdua berkata, hijau. Terkejutlah volunteer tadi. Terjadilah perdebatan 10 menit sampai 15 menit. Hijau mananya? Yang sini ngomong merah muda mananya? Berdebat, kok bisa ya kita lihatnya beda? Perdebatan baru berhenti sampai kita semua ini berusaha memahami sudut pandangnya orang lain. Tahu nggak, konflik itu nggak selesai kenapa? Karena suami dan istri atau pihak-pihak yang konflik itu nggak pernah belajar memahami sudut pandangnya orang lain. Ternyata kita itu bisa melihat fakta yang sama, tapi melihatnya bisa beda. Bisa melihat sepatu yang sama, tapi warnanya bisa lihatnya beda. Ternyata ada penjelasannya, menurut artikel itu penjelasannya adalah orang yang dominan otak kanan ngelihatnya itu warna merah muda. Tapi orang yang dominannya ngelihatnya otak kiri itu ngelihatnya warna hijau. Yang ngelihatnya warna merah muda, yang ngelihatnya warna kuning itu berarti nggak punya otak. No. Jadi ternyata kalau kita ini belajar untuk memahami sudut pandang orang, konflik itu biasanya terselesaikan. Karena konflik itu bukan bicara sebetulnya tentang konten, bukan. Tapi tentang respon atau reaksi. Di dalam CG ya, konflik yang terjadi itu sebetulnya bukan hanya tentang konten. Tapi yang bikin konflik tambah besar itu karena respon. Saudara. Nah orang yang sombong, yang dipandu atau dituntun oleh kesombongannya, yang menjadi pelita dari orang fasik jalan-jalan hidupnya, tuntunan orang fasik itu karena kesombongannya. Makanya orang yang sombong sulit memahami sudut pandang orang lain karena dia merasa paling benar. Terus apa? Orang sombong itu sulit untuk apa, saudara? Sulit untuk mengakui kesalahan. Kalaupun dia mengakui kesalahan, biasanya begini. Ya oke, aku salah. Tapi kamu tahu aku ini begini itu karena kamu begini. Coba kalau kamu nggak begitu, aku nggak mungkin begini. Jadi saya ini begini karena kamu begitu. Intinya kamu yang salah. Itu orang yang sombong, saudara. Jadi di dalam hidupnya, dia itu dituntun oleh kesombongannya sehingga dia sulit mengakui kesalahan, sulit untuk minta maaf. Dan orang yang sombong juga sulit untuk mengampuni. Kenapa? Karena dia itu merasa paling benar dan gak merasa diampuni orang, pernah diampuni orang, gak pernah ngalami diampuni orang. Makanya dia juga sulit untuk mengampuni orang lain. Nah itulah pelitanya orang fasik, hati yang sombong. Dan ternyata hati yang sombong ini, Bapak Ibu, hati yang sombong ini merupakan
produk dari hati yang tidak digarap atau tidak dijaga. Saudara, di dalam Alkitab ada kisah tentang Nebukadnezar. Anda nggak perlu buka. Saudara, apa yang terjadi dengan Nebukadnezar ini? Satu kali dia berdiri di atas sotoh. Dia melihat kerajaannya begitu luar biasa. Lihatlah kerajaan yang aku bangun untuk kemuliaanku dan aku bangun dengan kekuatanku. Belum selesai dia ngomong, terdengar suara dari langit. Sebentar lagi, aku mencabut tahtamu. Dan kamu akan menjadi seperti binatang. Kamu akan makan rumput seperti lembu. Ya, sampai sekian masa, sampai kamu mengakui bahwa kekuasaan itu dari Tuhan. Beneran saudara, dia itu jadi kehilangan akal sehatnya. Dia makan seperti kambing, seperti domba, seperti sapi. Sampai sekian masa, sampai rambutnya itu panjang penuh dengan embun, dia nggak mandi dan sebagainya, hidup seperti binatang. Sampai di titik dia itu mengakui semuanya itu karena Tuhan. Bapak Ibu, hati-hati. Pelitanya orang fasik itu kesombongannya. Jangan pernah katakan semua kalau nggak ada saya ini, CG ini nggak bertumbuh. Kalau bukan karena aku pinter cari duit, adik-adikku ini nggak makan. Gara-gara aku bisa cari duit, makanya adik-adikku ini bisa makan. Lalu kita ngomong dengan kalau bukan aku yang pegang bisnis, nggak mungkin sukses. Kalau bukan aku yang handle, ini pasti berantakan. Di dalam pelayanan juga kita nggak boleh berkata, ya saudara, kalau bukan karena aku maka gereja ini nggak mungkin bisa bertumbuh. Saudara, kadangkala itu terucap. Kita merasa bahwa kita itu bisa melakukan sesuatu tanpa Tuhan. Kenyataannya Yesus loh, di Yohanes 5 berkata, anak tidak bisa melakukan segala sesuatu dari dirinya sendiri. Kalau bukan Bapa yang bekerja di dalam dirinya. Bahkan Yohanes 15 mengatakan, Yesus ngomong, di luar aku atau tanpa aku, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Sebetulnya tanpa Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak bisa mencapai apa-apa. Katakan amin. Nah, kesombongan itu dari hati. Kita perlu menjaga hati kita tetap rendah. Karena betapa liciknya hati. Hati itu bisa mengeras, membatu, menjadi tinggi, menjadi kotor tanpa kita sadar. Yang berbahaya dari kesombongan itu adalah ini bisa datang sebagai blind spot. Katakan blind spot. Kadang kita nggak sadar. Kalau Anda itu punya kelemahan tapi Anda menyadarinya, itu bukan lagi blind spot. Karena Anda menyadarinya. Kalau Anda ini di sini ada noda dan Anda mengetahui ada noda, itu bukan lagi blind spot. Tapi itu dikatakan blind spot karena kita betul-betul nggak tahu atau nggak sadar kalau kita ini sedang sombong. Saudara, itulah sebabnya kita perlu jaga hati. Yang terakhir, saudara. Yang ketiga, kita perlu menjaga kehausan atau kelaparan dari hati kita. Yang pertama, kebersihan hati kita atau kesehatan hati kita. Yang kedua, kerendahan hati kita. Yang terakhir, yang ketiga, kehausan atau kelaparan hati kita. Coba kita buka saja, atau nggak usah buka, di Yeremia dikatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh. Katakan menjauh. Yang hatinya jauh. Matius 15 dikatakan, ya percuma bangsa ini beribadah kepadaku. Semua yang dilakukan perintah manusia. Mereka ini memuliakan aku dengan bibirnya saja, tapi hatinya menjauh. Berarti ini adalah sebuah proses. Hati kita bisa bergeser. Kita ini dulunya mungkin dekat sama Tuhan, tapi sekarang hati kita mulai menjauh. Bapak Ibu, bagaimana cara setan itu menggeser hati kita? Atau mencuri kelaparan dan kehausan kita?
Kita tentunya sering pernah mendengar atau sering mendengar orang berdoa seperti ini. Tuhan, tambah-tambahkan kelaparan dan kehausan akan Engkau dalam hatiku. Betul ya? Buat aku makin haus dan buat aku makin lapar sama Tuhan. Sebetulnya doa ini itu enggak sepenuhnya tepat. Kenapa? Karena yang menentukan haus atau tidaknya hati kita itu adalah kita sendiri. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Itu berarti Tuhan menyuruh kita untuk kita yang menjaga hati. Tapi kita sering berdoa, Tuhan jagai hatiku ya Tuhan. Itu kurang tepat. Karena tanggung jawab untuk menjaga hati adalah kita sendiri. Katakan amin. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya iblis itu menarik kita sehingga hati kita ini bergeser. Kita jadi nggak lagi haus dan lapar sama Tuhan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara memenuhi hati kita dengan keduniawian. Saya kasih contoh begini, saudara. Beberapa minggu yang lalu, saya diajaklah sama teman atau jemaat, kebetulan jemaat yang sudah cukup dekat. Pergi ke sebuah restoran yang menunya itu memang makanan kesukaan saya. Saya suka makan daging. Saya banyak, tapi ini adalah salah satunya. Lalu apa yang terjadi? Saudara, waduh ternyata dia set di sebuah restoran. Sepanjang hari saya pastikan, sebelum makan malam tiba, saya tidak mau banyak makan snack atau makan jajan. Coba bayangkan, kalau itu misalnya makan malamnya jam 7, ya jam 3 saya makan apa misalnya martabak, jam 4 makan pisang goreng, jam 5 saya nyamil apa, snack apa gitu. Saya pasti begitu nanti nyampe di tempat makan, apalagi biasanya menu pembukanya itu ada roti, ada apa, saya tambahin roti. Nanti begitu dagingnya tiba, menu utamanya tiba, saya sudah kekenyangan gak nafsu makan. Begitu pula dengan hidup kita, saudara. Coba saya mau tanya sama saudara. Saudara nonton drama Korea itu dosa apa enggak? Loh kok banyak yang gak yakin? Coba nonton drama Korea itu dosa atau tidak? Masih nggak seberapa yakin ini. Nonton drakor itu nggak dosa, saudara. Tapi kalau Anda nontonnya sehari 10 jam selama 7 hari, selama seminggu sehari itu 10 jam, berarti seminggu 70 jam. No wonder Anda sudah kehilangan selera untuk baca firman. Anda kehilangan selera untuk hal-hal rohani. Kenapa? Karena hatimu sudah dipenuhi dengan drama Korea. Hatimu sudah banyak atau sudah dipenuhi dengan entertainment. Sehingga Anda kehilangan selera untuk perkara-perkara rohani. Hati Anda yang dulunya haus dan lapar sama Tuhan, hari ini nggak lapar sama Tuhan. Karena Anda sudah terlalu kenyang dengan jajan, dalam tanda kutip. Coba nanti ya praktekkan, kalau Anda pergi ke restoran misalnya makan steak begitu. Anda makan makanan pembuka kebanyakan. Main course-nya, menu utamanya, Anda sudah gak nafsu. Saudara, itulah cara iblis untuk menggeser hati kita. Makanya hari ini Anda jangan berkata, puji Tuhan hari ini aku gak cinta uang. Anda terus harus jaga hati karena hari ini mungkin Anda gak cinta uang, tapi belum tentu tahun depan Anda masih gak cinta uang. Hari ini Anda bisa lapar, puji Tuhan, tapi jaga hatimu karena apa? Belum tentu bulan depan Anda tetap lapar. Bapak Ibu, jangan pernah katakan, aku gak mungkin meninggalkan Tuhan, karena Petrus pun berkata demikian. Dan dia menyangkal Yesus. Saya tutup dengan satu ayat, setelah itu kita selesai. Mari kita buka sama-sama, 1 Raja-Raja 11. Kita baca ayat 1 sampai 9. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 9. Ini tentang Raja Salomo. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Katakan mencintai banyak perempuan.
Di samping anak Firaun itu, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu atau menggeser hatimu kepada Allah-Allah mereka. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan, 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada, sorry, ada satu kalimat saya lupa baca. Kembali di ayat 2 bagian terakhir. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Katakan terpaut kepada mereka dengan cinta. Jadi bayangkan saudara, Salomo ini pada awalnya bukan penyembah berhala. Kalau Anda baca di ayat berikutnya, akhirnya Salomo ini menyembah berhala, mengabdi kepada dewa Molok lah, dewa ini. Dan bukan hanya menjadi penyembah berhala, Salomo itu mendirikan bukit-bukit pengorbanan. Bayangkan Salomo yang membangun bait suci yang ketika ditahbiskan kemuliaan Allah turun, imam-imamnya itu sampai gak bisa berdiri. Yang hatinya itu membangun bait suci begitu luar biasa. Di kemudian hari justru membangun bukit-bukit pengorbanan. Membangun tempel-tempel penyembahan berhala. Loh kok bisa? Di mana awalnya? Ternyata awalnya itu iblis gak langsung membuat dia itu menyembah berhala. Tapi awalnya iblis itu ternyata pakai keduniawian dulu. Ternyata Salomo itu awalnya itu mencintai banyak perempuan. Bayangkan saudara, Anda mungkin koleksi sepatu 10 ya, itu sudah banyak. Jam tangan 10 itu udah banyak. Saudara, koleksi apa lagi Anda? Jaket, punya 20 jaket itu udah banyak. Ini koleksinya istri loh saudara. 700 istri. Sama 300 gundik. Dan ternyata pertama-tama hatinya itu, cintanya itu sama terpautnya itu karena kecantikan dulu. Belum menyembah berhala. Tapi begitu kita baca ayat selanjutnya, dikatakan begini. Ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua. Ayat 3 dulu. Ia mempunyai 700 istri, kaum bangsawan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asyitoret, dewi orang Sidon. Mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab. Dan di gunung sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Bayangkan, ada berapa nama dewa di sini? Saya bacakan ya, berapa nama dewa tadi? Asyitoret, Milkom, Kamos, lalu Molok. Lalu bukan hanya menyembah berhala-berhala ini, dewa-dewa ini, Salomo itu mendirikan tempelnya. Loh kok bisa Salomo itu berubah demikian besar? Meninggalkan Tuhan itu demikian besar. Ternyata itu dimulai dari hal kecil. Salomo mengizinkan hatinya tertarik sama perkara duniawi. Hal-hal kecil, saudara, dan itu akhirnya membuat Salomo end-up-nya menyembah berhala. Saudara, 3 hal yang perlu kita jaga di hati kita. Yang pertama apa? Kebersihan dan kesehatan. Yang kedua, kerendahan hati kita. Dan yang terakhir, saudara, kehausan atau kelaparan hati kita. Kalau kita nggak jaga ini, saya khawatir semua aktivitas rohani kita dianggap percuma sama Tuhan. Kita mungkin masih bisa ke gereja, kita mungkin masih bisa menyembah, kita mungkin masih bisa ke CG. Semuanya baik, itu merupakan disiplin-disiplin rohani.
Tapi kita seperti yang dikatakan oleh Yesus, kita memuliakan Tuhan hanya dengan bibir, tapi kondisi hati kita ternyata tidak demikian. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan.